Jadi nek ngombe kuwi bir, nek medang kuwi teh. Oke, malam ini sangat lengkap sekali. Jadi ada Serikat Pengamen Indonesia mau sing janwe kene iki lengkap ini. Ada Pak Harso ngomong soal pesawat terus dan agama ki kan nggak pernah terkait dengan pesawat. Ini hanya kita yang bisa mengkaitkan antara agama karo pesawat. Jadi yang diceritakan Pak Harso tadi itu pesawat-pesawat yang tidak terkait dengan agama mau, jadi mulane do oleng. Juga ada Pak Anies, ini urusan-urusan dengan teroris atau orang-orang yang dianggap teroris. Juga nanti Mas Eno ini urusan erupsi dan keturunannya. Nanti Mas Amir ini urusan petani. Ada Mas Sopoki Prancismo, Mas Jeffrey. Kalau Mas Jeffrey pertanyaan saya nanti sido apa ora mengwi ya, anune proyeknya itu jadi apa enggak. Terus Mas Mustafa nanti untuk gongnya lah. Terus nah sekarang saya supaya ini bisa membagi pengetahuan dengan baik, karena ini malam ini saya kira hidayah, ini kalimat hidayah menurut aku, karena banyak informasi yang harus Anda tafsir menjadi kekayaan kehidupan Anda. Dan karena apa, kalau menurut saya tafsir itu sebenarnya dalam rangka untuk memutuhkan akal kita. Jadi tafsir itu menuju pada mutu akal kita, sehingga tidak hanya menjadi manusia fotokopi atau manusia yang hanya menelan apa saja yang ada. Saya mau mulai dari Pak Anies. Monggo ndaraken tindak Pak Arso. Mungkin secara singkat Mas Anies bisa menceritakan, karena saya kira dulu Mas Anies juga di forum ini pernah menceritakan terutama urusan pengalaman Mas Anies ngurusi orang-orang yang dianggap teroris di dunia peradilan. Nah, untuk malam ini tidak mengulang informasi itu, saya mewakili teman-teman jamaah. Mas Anies bisa menjelaskan singkat kira-kira nasib atau gerakan-gerakan teman-teman yang selama ini dianggap teroris itu ke depan seperti apa, atau ya dalam ya mosok ngomong nang buri ini ke depan seperti apa semakin marah, apa semakin apa malah wis ora perlu densus meneh atau apa dan sebagainya. Monggo Mas Anies. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, beberapa minggu yang lalu sebelum hari raya, sebelum puasanya hari Senin, hari Kamis saya ke Nusa Kambangan. Saya besok dengan orang-orang yang kami tangani ketika kasus Semarang. Kasus Semarang itu adalah terkait dengan bom Bali 2 yang dituduh menyembunyikan Nurdin M. Top. Ada cerita yang menarik bahwa dan cerita beliau itu kalau kita runut dengan kenyataan yang ada itu ada sambungannya, ada paralel gitu. Beberapa bulan yang lalu atau beberapa dekade satu tahunan yang baru-baru ini, para pelaku atau orang yang dianggap sebagai teroris itu sudah mulai berkembang. Artinya dulu banyak kelompoknya Nurdin M. Top dan kawan-kawan yang ada jaringannya dengan Nurdin M. Top, paling tidak itu. Kemudian sekarang sudah berubah. Kalau dulu namanya Nurdin M. Top itu yang diserang adalah kepentingan Amerika atau kepentingan asing. Ya,
mereka Nurdin M. Top, Azhari dan sebagainya yang diserang adalah kepentingan asing, bukan kepentingan dalam negeri. Nah, akhir-akhir ini justru yang terjadi adalah yang diserang adalah kepentingan dalam negeri, termasuk polisi dan sebagainya. Ini perubahan sasaran yang dia lakukan, seperti Cirebon. Terus kemudian yang kemarin ditemukan arsenik katanya untuk bunuh polisi dan sebagainya. Itu terjadi, kecenderungannya adalah terjadi adanya perubahan sasaran. Dan orang yang saya besuk itu kemarin berbicara bahwa sebelum dia pada saat ditangkap dia diberi informasi yang sedikit, kemudian dia menafsirkan kembali bahwa sebetulnya sasaran pertama adalah Nurdin, kemudian yang kedua nanti berikutnya akan muncul lagi kelompok yang lain, berikutnya lagi kelompok yang lain. Bahkan secara eksplisit beliau mengatakan bahwa kemungkinan yang akan diserang adalah gerakan-gerakan yang berlabel Islam. Itu interpretasi beliau. Nah, kenyataannya ada sekarang seperti kejadian yang ada di Klaten. Klaten itu anak STM akan lulus. Itu juga kaitannya apa sampai sekarang? Kalau teroris kan jaringan, ini siapa. Saya bisa menelusur ini siapa, jaringannya kemana bisa. Tapi untuk kasus Klaten tidak bisa tertelusuri sama sekali siapa dia. Itu pertama. Kedua, modus untuk menangani perkara teroris itu adalah sikat habis, kecuali dihidupkan beberapa orang. Itu hanya untuk justifikasi ketika ada di pengadilan, persepsi saya. Dan modus pembunuhannya itu secara terencana, tidak asal tembak. Kasus yang paling menonjol itu adalah yang terakhir, kasusnya di Sukoharjo yang Sigit Kordowi itu. Setelah saya lakukan investigasi, ternyata jam 8 malam itu sudah ada perintah dari orang yang berpakaian aparat. Di sekitar itu sudah diberi peringatan, you masuk rumah atau you keluar dari rumah. Gitu. Kemudian terjadilah itu, dan proses terjadinya itu dia tidak melakukan penembakan sama sekali. Investigasi saya mengatakan begitu. Dia naik sepeda motor, mereka naik sepeda motor dibelotong dari belakang, sehingga tidak melakukan perlawanan apapun. Gitu. Dan kondisi yang ada di situ dipersiapkan sejak malam itu sudah ada indikasi bahwa memang mereka sudah, siapapun yang terindikasi pada pergerakan Islam yang sementara ini kayaknya yang keras-keras lah. Perlu saya berikan gambaran siapa Mas Sigit itu adalah memang ada gerakan agak keras sedikit memang ada. Ketika ada orang minum keras tiap malam minggu itu memang sweeping, memang untuk memberantas pekat itu, karena dia sendiri sudah lapor kepada polisi pun sudah tidak ada tanggapan, akhirnya ya dia melakukan seperti itu. Nah, ini oleh aparat diindikasikan sebagai ada arahan ke arah gerakan sana. Maka mau tidak mau dihabisin dengan cara yang sadis begitu. Kemudian kedua, ekses tindakannya pun juga luar biasa.
ketika penggeledahan di rumahnya Mas Sigit, semua yang ada barang di sana semuanya diangkut. Ada pupuk, kemudian ada, kalau di Jawa itu kan ada pidih ya, untuk paes pengantin yang putri itu juga diangkut. Alasannya indikasi barang-barang ini terindikasi untuk membuat bom. Itu kan juga luar biasa. Bahan untuk pidih itu aja sudah diindikasikan bom. Ini semakin lama semakin tidak, tindakan yang di luar konteks hukum, termasuk siapapun yang ditangkap. Ini yang perlu saya garis bawahi. Siapapun yang ditangkap itu selalu pengacaranya, penasihat hukumnya selalu disiapkan oleh polisi. Kalau itu saya tahu sejarahnya ketika terjadi di yang sudah saya ceritakan kemarin dulu itu, ketika ada chatting antara seorang terdakwa di pengadilan dengan Imam Samudra itu mereka sudah apa namanya, kehilangan, kok bisa gitu. Padahal skenario-nya memang akan menjebak bahwa memang terdakwa itu komunikasi dengan Imam Samudra. Tapi di pengadilan bisa terbukti bahwa saat itu tidak ada, saat itu terdakwa terkoneksi dengan Imam Samudra yang ada di Nusa Kambangan. Dan pada saat itu orang Mabes Polri dan Densus 88 kok bisa ya? Padahal itu semuanya sudah saya hapus, tidak mungkin akan bisa, kok bisa. Nah, sejak itu semua yang terkait dengan teroris, TPM hanya sekedar sebagai penonton dan tidak pernah terang, kecuali kalau seorang terdakwa, tersangka itu punya keinginan kuat untuk tidak mau ditunjuk penasihat hukum dari polisi. Terima kasih, itu nanti kita kembangkan. Terima kasih. Oke, ini ada poin-poin ya, bahwa terutama pada sisi mereka sendiri sekarang mulai berubah sasarannya, tetapi dalam penanganannya juga mulai ada perubahan-perubahan yang lebih lebih keras ya, nggak ada lagi ini, ya sudahlah, nah gampang dipateni, harus dipateni sih, baik kira-kira ngono lah, guys. Artinya lebih simpel lagi cara penanganannya. Oke, berikutnya Mas Eno, silakan secara singkat bisa menjelaskan paling tidak informasi tentang perkembangan penanganan, bukan erupsinya ya, tetapi manusianya sampai sekarang ini seperti apa perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Jadi kesalahan Azhari, Dulmatin, Imam Samudra, Amrosi itu satu, tidak pintar bersembunyi. Coba dia latihan bersembunyi sama Nunun Nurbaiti, mesti nggak ketangkap sampai sekarang. Tepuk tangan lagi. Jadi tolong Mas Anies sampaikan ke mungkin bisa berguru sama Nunun Nurbaiti tadi. Beneran kecekel-cekel. Sebenarnya saya mau sampaikan dulu sebelum soal erupsi, saya punya cerita soal saya naik pesawat, tak ceritakan ini. Soalnya itu izin, suhu ya. Suhu gitu. Ini kalimat thayyibah. Jadi begini, satu ketika ya, kalau kita naik pesawat itu kan mesti kita menyaksikan betapa orang sangat malu berdoa. Dikira nanti tradisional, masyarakat agraris. Wah, naik pesawat modern kok harus berdoa, kan kayak gitu. Tetapi yang saya jalani, yang saya yakini dan saya jalani adalah ketika saya mau naik pesawat, saya perlihatkan kepada kanan kiri penumpang yang ada di kanan kiri saya bahwa saya berdoa tidak malu. Tangan saya beginikan dan saya berdoa betul. Nah, tetapi pada satu hari saya naik pesawat ke Jakarta.
Yang lain-lainnya pada berdoa tapi agak sembunyi-sembunyi. Saya berdoa tapi tidak berdoa. Jadi begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon maaf, hamba-Mu pada perjalanan penerbang kali ini sengaja tidak berdoa. Ini betul-betul saya jalani loh, tenang. Ya Allah, ya Tuhan kami, saya ulangi ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon maaf, hamba-Mu dalam perjalanan penerbangan ini sengaja tidak berdoa. Apapun yang terjadi di dalam perjalanan penerbangan ini, terserah Engkau lah. Apabila Engkau memang mau mencabut hamba-Mu pada perjalanan penerbangan ini, terserah Engkau lah. Pokoknya terserah sakarepmu lah. Saya begitu. Pokoknya saya serahkan betul. Pokoknya apapun yang terjadi, dan memang saya niat begitu. Ini benar-benar saya lakukan. Nah, biasanya menjelang 20 menit sebelum mendarat, selalu kan ada begini. Para penumpang yang terhormat, dalam beberapa saat lagi kita segera akan mendarat di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Tidak ada perbedaan waktu antara Jogja dan Jakarta, bla 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 bla. Kayak gitu ya. Begitu pramugari ngomong begitu, itu selesai, yang terjadi apa? Pesawatnya diam tenang. Jadi begini. Apa yang saya lakukan? Saya langsung begini. Loh, jangan menguji konsistensi doa hamba-Mu ya Allah. Itu betul-betul saya lakukan. Mosok sih sudah lupa? Mosok Tuhan lupa? Kan sudah pernah mengajarkan kepada hamba-Mu ini. Allah kan pernah mengajarkan hamba-Mu ini tentang konsistensi politik. Hamba-Mu sangat konsisten dalam dunia politik. Anti APBN, anti APBD. Saya sudah begitu. Masih elah kok masih menguji. Tetap pokoknya terserah, mau mati ya terserah, mau modar ya terserah, sakarepmu. Bener, memang betul-betul saya niati. Nah, tetapi akhirnya mendarat dengan sempurna. Begitu saya keluar dari pesawat, ini cara ini gini. Setelah saya dapat pengalaman itu, rezeki saya semakin lancar. Ini kudu meguru. Ini meguru karo aku iki. Ben sugih kaya aku. Jadi begini, begitu itu mendarat ya, begitu mendarat langsung begini pikiran saya. Saya meyakini seyakin-yakinnya bahwa saya selamat dalam perjalanan penerbangan ini bukan karena doa saya, yang jelas aku randungo. Ya satu ya, pinter aku. Kira udah ngangkat bisa ini. Ya, saya meyakini seyakin-yakinnya bahwa ini bukan karena doa saya. Saya lantas berpikir, kenapa saya bisa selamat? Barangkali ada salah satu atau sekian orang ya toh, yang ada di dalam pesawat itu tadi yang berdoa, yang memang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal. Nah, tetapi bisa jadi juga bahwa yang ada penumpang yang ada di dalam pesawat itu bosok kabeh pada aku. Aku rawani pada Cak Nun, rawani ya Mas ya. Pasti ini mungkin ya, mungkin ini penumpang ini pokoknya moralnya bosok kabeh lah, persis kayak saya lah. Nah lantas kenapa kok tetap selamat? Bisa jadi ada salah satu keluarga mereka yang tadi dipamiti dengan baik, Bu, Jeng, Mah, Pak, saya mau berangkat, mohon doa restu. Nah dia betul-betul mendoakan saudaranya. Nah barangkali satu orang ini. Nah saya hanya ingin menyampaikan begini. Mohon maaf, saya ini punya perusahaan kecil-kecilan. PT saya namanya PT Gong Liwang Liwung. Orang ini tenang, memang PT Gong Liwang Liwung. Punya PT saya itu memang Gong Liwang Liwung. Nah ada sekitar 70-an karyawan lah. Ya ada 70 karyawan. Kok rezeki saya kok lancar. Padahal aku nek ndonga ya biasa-biasa wae lah. Saya yakin juga mungkin bukan karena doa saya rezeki saya ini lancar. Saya memiliki sebuah keyakinan, bahkan barangkali ada salah satu karyawan yang memang waktu itu didatangkan oleh tangan-tangan ilahiyah itu tadi,
melamar pekerjaan ke tempat saya, ilahiyah ya apa? Melamar pekerjaan ke saya, ya toh? Dan kemudian saya terima. Nah, saya tidak mungkin pada saat saya menerima itu pikiran saya atau hati saya mungkin pas tek, ini kayaknya memang butuh pekerjaan. Mungkin begitu. Nah, jadi begini. Cara yang baik sebenarnya pokoknya intinya uang kira kena kemelinti, bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan ini sebenar-benarnya belum tentu atas jasa atau prestasi kita sendiri. Tepuk tangan. Cerita soal pesawat selesai, sekarang soal erupsi. Jadi langsung ganti. Tadi soal teroris pesawat, sekarang masalah erupsi. Pada saat erupsi Cak Nun pernah bilang kepada saya, Sen, iki engko bencana yang betul-betul bencana itu setelah erupsi. Dan sekarang saya buktikan bahwa ternyata banyak, entah itu pemerintah atau entah itu oknum, ya, banyak menjadikan bencana ini sebagai industri. Sebagaimana lembaga keamanan menjadikan keamanan dan ketidakamanan itu menjadi industri. Jadi lembaga keamanan itu oknum-oknumnya atau sapa kabeh kalau misalnya melihat sesuatu itu aman kan nggak dapat duit, maka dia bikin-bikinlah yang namanya teroris dan sebagainya, dan jadilah tidak aman. Nah, itu industri, akhirnya dia dapat uang. Wis gitu bangse. Nah, sekarang kan ada isu tentang relokasi. Saya mau jelaskan begini tentang identifikasi kawasan rawan bencana. BPPTK itu menyampaikan tentang kawasan rawan bencana. Identifikasinya adalah intinya kawasan rawan bencana adalah daerah yang paling dekat dengan puncak Merapi. Nah, kemudian diinterpretasikan barangkali oleh BPBD dan pemerintah dan sebagainya, itu adalah dimungkinkan daerah atau dipastikan daerah yang paling banyak, daerah yang akan paling banyak menelan korban adalah daerah yang paling dekat dengan puncak Merapi. Kalau ini terjadi di Gunung Merapi, menurut saya itu keliru. Kawasan paling rawan bencana adalah kawasan yang lurahe bosok. Ini saya buktikan. Saya ini pernah minta tolong Cak Nun, ya. Minta tolong Cak Nun menunggui saya konferensi pers. Saya minta waktu itu kepada Pemda tingkat 2 agar pengolahan pasir atau eksploitasi pasir atau normalisasi sungai itu izinnya tidak dari kabupaten tetapi dari lurah, agar lurah memiliki otoritas memberikan izin penambangan. Kenapa? Agar lurah itu bisa lebih cepat memberikan keuntungan secara ekonomi kepada warganya. Kemudian akhirnya sukseslah lurah kemudian mendapatkan yang namanya otoritas itu. Ya, yang terjadi ternyata ada memang lurah sing watak iki luwih elek karo presiden. Iya, aku ora ngomong presidenmu loh. Jadi begini, soal yang paling atas tadi. Jadi begini, di Merapi itu di atas itu kan ada kelurahan, ada Umbularjo, Kebuh sama Glagah. Dia punya puncak ini, 3 ini, ya. Saya jelaskan. Kalau dinyatakan bahwa yang paling dekat dengan puncak Merapi itu yang dimungkinkan banyak korbannya, itu keliru. Kali Tengah Lor misalnya, Kali Tengah Lor itu paling puncak, lebih atas dibanding Kinarjo tempatnya Mbah Marijan. Saya waktu bersama Cak Nun, kita melakukan evakuasi ke Kali Tengah Lor. Itu Kali Tengah Lor itu korbannya cuma 1 pada erupsi kedua. Erupsi pertama tidak ada. 1 pun sebenarnya itu seorang wanita lumpuh yang memang sengaja tidak diajak ngungsi oleh keluarganya. Loh, itu betul. Nggak, mohon maaf, betul. Ini padahal paling puncak. Nah, kenapa kok di sini tidak ada korbannya di Glagah ini? Karena lurahnya baik. Lurahnya memang rumahnya ya di daerah itu. Jadi ngomongnya cuma sederhana. Ayo sekarang kita turun. Nanti kalau sudah selesai dan semuanya sudah aman, tentram, kita naik lagi. Kenapa?
warganya itu diomongin lurah begini langsung turun karena perilakunya lurah ora bosok. Jadi terus turun semuanya. Begitu juga Kepuh. Ya, Kepuh itu korbannya 5. Ini juga punya puncak. Ini juga di atas dekat dengan yang namanya Puncak Merapi. Korbannya 5. Itu pun yang 4 meninggal kita temukan di kelurahan yang lain dan di kelurahan bawahnya Kepuh. Apal kemendam ya. Nah, 1 orang itu meninggal ketika waktu itu sekitar jam 10-11 dia mau mengambil sesuatu yang tertinggal di rumahnya. Dia naik, begitu pas sampai rumah madung. Ini juga sama, lurah ini lurah Kepuh ini juga lurah bagus, moralnya sangat bagus. Sampai sekarang ya tetap kere padahal pasirnya oke. Dia juga cuma ngomong, ayo kita sekarang turun dulu. Nanti kalau sudah selesai, nanti kalau misalnya tentram aman memungkinkan segala sesuatunya kita naik lagi, kita hidup tentram lagi di atas. Begitu. Nah, sekarang ada kelurahan yang di bawah itu di Burunggang di Argomulyo ini. Tak ngomong ke wae nek di TV. Ben wae. Korbannya kita temukan 130 sekian. Nah, saya nggak tahu ini basa apa ora. Sebulan belum sampai 2 bulan wis tuku jas kok piye. Kurang ngerti iki basa apa ora. Dan ini pernah diprediksi oleh Cak Nun sebelum terjadi loh. Iki hati-hati iki sen iki lurah iki. Itu belum terjadi loh. Demi Allah Cak Nun pernah menyampaikan sekitar itu kepada saya, persisnya aku lali lah. Neng kira-kira sudah mengingatkan kepada saya waktu neng Purna Budaya, Mas. Nah, ini dari mana wong kas desane ambrol kabeh kok tuku jas nguntal pasir. Kami ini SAR ini nggak digaji oleh pemerintah dan tidak minta uang kepada APBN dan APBD, dibiayai APBS, anggaran pembelanjaan Brotoseno. Tenang. Dan beberapa teman ini betul-betul ikhlas betul, malah lebih dari ikhlas, seneng. Makanya ketika saya menutup evakuasi saya menyampaikan begini, mohon maaf saya tidak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman SAR. Matamu gue sing kudu matur nuwun karo aku karena gue seneng. Ajen ngono ya. Teman-teman SAR itu seneng ya evakuasi. Ning ya aja terus ndonga wah suwe kok ora ana evakuasi. Bocor lagi. Jadi terus berikutnya ini bencana ini. Warganya sekarang masih menderita. Ning kok malah tuku kok ngono. Terus kok ngendi di daerah kok nguntal pasir. Ya, yang kedua, ini nggak tahu ini. Yang namanya penduduk Cangkringan yang atas, itu kan kulturnya itu kan masyarakat agronomi. Bukan masyarakat akuanomi. Wah, istilahku ampuh gitu. Wong agronomi kemudian untuk menumbuhkan kembali kegiatan perekonomian masyarakat tukok lele sekian juta ekor. Ya ora iso ngingu masyarakat agronomi kok ngingu lele, modar. Akhirnya ya ora panen. Batinku mbok takon mamase. Sebaiknya dibelikan apa, dibantu macam apa. Mbok takon karo mamase. Mesti ngerti karena mamase iki sering sabone kono su. Tapi karena nggak tanya, ya itu lagi. Yang kedua gini, pada saat erupsi tidak ada yang namanya, saya itu tahu persis, sawah itu kena erupsi Merapi nggak ada, karena neng dhuwur ana sawah. Lah kok dijudulke sekian ratus hektar sawah sekarang tidak bisa dimanfaatkan, matamu. Karena sawah sing anu Mas, nggak ada. Nah begitu ini bahaya sekunder. Begitu ada banjir baru ada sawah kena. Jadi ini ternyata Pemda ini sudah tahu. Wah, ini kok sawah arep ono, saiki gawe program ngejokke anggaran sawah arep bubar. Nah ini podoe kan donga terjadi bener. Terus begini, sekarang ada soal relokasi. Sosialisasi, istilah sosialisasi relokasi. Sudah tahu
bahwa warga itu tidak suka dan tidak mau relokasi. Lah kok nggawe istilah sosialisasi relokasi? Ayo iso dibandemi lho kuwi. Mestinya kan penjaringan aspirasi. Coba takon mamase. Saya akan kasih statement, bapak-bapak, ibu sekalian, ke depan kita. Pemerintah itu punya niat baik, punya maksud baik. Jadi agar warga itu tidak terkena erupsi lagi. Nah, sekarang ini pemerintah mencoba menjaring aspirasi. Kalau seandainya setuju, kita ini akan membantu berupa uang sekian berbentuk rumah. Setiap kakak yang ada di kawasan KRB sekian, itu akan kita kasih 1. Nah, bagi yang tidak mau gandeng duitnya ki ya wis medun, juga tetap akan kita kasih. Tidak dipakai tidak apa-apa, monggo. Mbok menawa kon anake dadi manten ra ndek omah ya manggoni. Enak kayak gitu sebenarnya. Toh pada akhirnya mereka tetap sekarang ini tinggal di sana, tetap tinggal di atas. Wong kuncinya sebenarnya 1 kok. Sehebat-hebatnya teknologi tidak akan bisa menghadapi kekuatan alam. Jepang contohnya, wah. Kekuatan alam itu hanya bisa kita selesaikan dengan berdoa. Wah, Islam banget ini. Ya, ini setengah loro gini. Ya, ini sekalian kaki ramu kurang sidik wae. Sosialisasi ini saya sudah cek ini. Saya tahu standar negara bagaimana misalnya nggak konsumsi. Wong danane iki nek di TV mungkin ojo-ojo nganti dicopot ini, ojo nganti dipedhot ini. Itu dananya itu 50.000. Tak cek ning kelurahan 17.500 mete to. Kok ngono kok ijek golek baki tegel ngono lho. Dan masih banyak lagi. Nah, makanya sebenarnya saya mengajak ini cuma apa kok Ahmadiyah. Maya. Enggak, sekarang gini, kalau sekarang mayahan di sini itu kan masih bisa dijangkau dengan mudah. Kalau mau dapat pahalanya lebih banyak, ya kita usulkan bersama-sama dengan Cak Nun mayahan neng Kali Tengah Lor. Ya, pengajian di sana. Warga yang ada di Huntara, hunian sementara atau di shelter kita semprit nanti. Ya toh, munggah ono lurai. Mesti naik. Mesti naik. Ya toh, ditambah segini orang. Apalagi nanti kalau yang nyuruh kumendam. Nah, saya hanya ingin teman-teman ikut berdoa agar apa? Tesis saya ini benar bahwa yang namanya mati karo modar karo mate, ya toh, itu urusannya Gusti Allah. Bukan urusannya BNPB, bukan urusannya BPPD, bukan urusannya pemerintah. Ora urusannya purna-purna. Pokoknya urusannya masalah dongo. Nah, teman-teman ini saya percaya kalau berdoa lebih khusyuk dibanding saya. Ya, makanya saya nanti kita himbau, nanti kita kalau ke sana kita berdoa. Saya meyakini seyakin-yakinnya bahwa apa yang saya katakan tadi tidak ada yang salah, tidak ada yang luput pokoknya. Untuk itu saya tutup dengan billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sayyidina Umar bin Khattab. Ayo Pak. Ya, cukup jelas, tidak perlu ada pertanyaan. Wis cetha melo-melo. Ora jawab. Nah, saya kan lebih ustadz dari dia. Saya cuma mau memperingatkan rezeki sing diparingi karo Gusti Allah ki urung mesti ning kuwi ya iso cobaan, Sen. Ini aku lek ngomong aku ngomong tak jawab. Maksudnya ngene lho.
isih di apa uji amal soleh jariahmu ki sing diuji karo colok. Oke. Oke. Terima kasih. Yang berikutnya Mas Amir atau Witoro. Silakan secara singkat. Jangan-jangan okay. Wis pokoknya iki malam ini lengkap wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, jadi saya diminta untuk memberikan satu komentar atau tanggapan atau respon tentang petani. Pertama yang harus kita ingat sebenarnya, seluruhnya apa yang masuk di perut kita, itu kalau kita ingat sebenarnya itu hasil keringat petani. Cuman ketika kita menikmati makanan, sayuran, nasi, ikan yang enak, kadang-kadang kita nggak ingat siapa yang menanam dan memelihara itu. Nah, kemudian satu masalah, satu pertanyaannya adalah begini. Kenapa kalau petani itu begitu penting? Karena dia punya tanggung jawab yang sedemikian besar untuk mengisi perut kita semua. Kenapa generasi muda sekarang sama sekali atau sedikit sekali atau sebagian besar malah tidak tertarik untuk terjun ke dunia pertanian? Saya kira ini masalah. Begitu banyak orang menganggap bahwa petani itu penting, tetapi sementara sebagian besar orang tidak tertarik untuk terjun ke pertanian. Sementara kita bisa lihat pada masa Belanda dulu, pada zaman Belanda dulu, petani kita mampu menghasilkan berbagai macam komoditi kelas dunia. Tetapi pada saat itu kenapa petani miskin? Dan kenapa sekarang petani generasi muda terutama banyak yang tidak tertarik ke dunia pertanian? Satu hal sudah jelas bahwa apapun yang dihasilkan petani, mutu yang dihasilkan oleh petani, sebenarnya keuntungannya tidak pernah dinikmati oleh petani. Jadi keuntungannya jatuh kepada pihak lain. Nah, sekarang ini petani dikatakan sebagai produsen makanan, sayuran dan sebagainya, tetapi sebenarnya posisinya tidak hanya sekedar produsen. Petani sebenarnya juga konsumen biaya atau input pertanian, pupuk, benih dan sebagainya. Jadi petani ketika menggunakan seluruh input yang dia beli dari pasar, belum tentu hasilnya akan untung, bisa juga dimakan hama, ya, bisa gagal panen dan sebagainya. Tetapi produk-produk produsen input pertanian, pupuk dan sebagainya sudah menikmati keuntungan yang lebih dulu. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat sekarang petani itu sebenarnya bukan hanya tidak untung, bahkan dia tekor. Para petani kecil itu kebanyakan tekor, tetapi kenapa dia masih bisa bertahan untuk bekerja di sektor pertanian? Karena petani sekarang tidak semata-mata hidup dari pertanian. Dalam bahasa di Bantul ini yang terkenal gidik. Jadi punya kerja-kerja sampingan yang lain, misalnya jadi tukang, laden tukang dan sebagainya. Jadi sebenarnya petani itu tidak hanya tekor, tetapi yang harus kita cermati lagi, sebenarnya apa yang masuk ke perut kita itu sebenarnya disubsidi oleh petani. Petaninya tekor karena gagal panen, karena biaya produksi selalu meningkat, tetapi dia tetap bagaimana bertahan untuk tanahnya itu, sawahnya itu ditanami. Dan dari mana seluruh biaya itu dia ambilkan dari sumber-sumber pendapatan lain di luar sektor pertanian. Apa artinya itu? Petani sebenarnya tombok. Jadi sebenarnya petani mensubsidi masyarakat seluruhnya yang membutuhkan hasil-hasil pertanian. Oke,
Jadi saya kira itu catatan saya. iki petani wis tekor ning tetep mensubsidi. Oke, yang lainnya Mas Amir iki mau kan Mas Seno ya matur. Nek iso mbok mayahan nang endi? Nang kali tengah kono kae. Nah, Mas Amir ketoke ya kudu matur iki karo Cak Nun iki. Oleh karena itu sebenarnya karena tanggung jawab, kemudian siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab pada pertanian ini tidak adil kalau hanya diserahkan pada petani. Itu sebenarnya tanggung jawab semua orang, terutama negara, karena hasil-hasil pertanian tidak dinikmati oleh petani saja, dan itu menjadi tanggung jawab semua orang. Oleh karena itu Cak Nun, ada ide dari teman-teman di Klaten, ini perlu ada satu ma'ian untuk mengembalikan bagaimana supaya semua orang itu bertanggung jawab dan punya perhatian terhadap pertanian, yang selama ini seolah-olah itu hanya diserahkan saja pada petani saja. Saya kira itu tidak adil, dan itulah poinnya. Sebenarnya perlu ma'ian untuk mengembalikan tanggung jawab semua orang pada dunia pertanian. Saya kira itu catatan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.